selamat pagi. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji uji kinerja PPG. Perkenalkan, saya Nouke Nelsya Katuuk SPD, peserta uji kinerja batch 3 dalam jabatan tahun 2025 dengan nomor peserta PPG 60203928182001, nomor induk mahasiswi 25010608884, program studi pendidikan agama Kristen dengan LPTK Institut Agama Kristen Negeri Manado. Saya akan melaksanakan praktek mengajar pada SMP Negeri Unggulan 2 Pulau Morotai, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, di kelas 9 dengan materi bersyukur atas pemeliharaan Allah pada hari ini, Sabtu 11 Oktober 2025. Berikut video uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Sebelum kita akan memulaikan pelajaran hari ini, Ibu mau bertanya, apa kabar hari ini? Karena Yesus aku luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan karena tentunya kita ada hari ini, kita bisa bertemu dalam pelajaran di saat pagi hari ini. Semua hanya karena Tuhan. Dan seperti biasanya, sebelum kita akan memulaikan pelajaran, tentunya kita akan semua buka di dalam doa. Persiapkan hati kita, persiapkan hidup kita dan masuk dalam pelajaran ini dalam doa. Dan Ibu undang salah satu murid atau siswa untuk maju ke depan, pimpin kita di dalam doa. Teman-teman, sebelum kita berdoa, saya minta semua wajib berdiri. Kita menyanyikan lagu Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terkebur dalam susah pun. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik, karena kami masih ada pagi hari ini. Tiba saatnya kami akan memulaikan mata pelajaran kami, kiranya Engkau tuntut dari pertama, pertengahan sampai akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Yesus, haleluya, amin. Amin. Hika, Eber, Timotius Komodi, Sakit. ya, Gilbert Nabaka, Yulke Kapisi. Jadi hadir 15 orang, sedangkan satu izin dan satu sakit. Semoga yang sakit itu dia cepat sembuh dan kita bersama-sama kembali belajar di tempat ini. Jadi kita akan masuk dalam pelajaran yang bab ketiga, yaitu kita bersyukur atas pemeliharaan Allah. Sebelum kita lanjut dalam bab yang ketiga, Ibu mau bertanya, untuk pelajaran minggu yang lalu pada bab yang sebelumnya itu tentang apa? Hidup kitanya. Oke, puji Tuhan. Dan ya pelajaran itu sudah dimengerti oleh semua
murid ya. Dan untuk bab yang ketiga ini tentang bersyukur dalam pemeliharaan Allah, bersama-sama kita buka Alkitab kita dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-18. Bersama-sama kita akan baca pembacaan ini. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam kitab 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke-18 ini diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika, yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi sebelum kita akan masuk dalam pembelajaran, ada tujuan-tujuan pembelajaran yang harus kita ketahui bersama. Pertama, Ibu akan menjelaskan bahwa Allah sendiri menghendaki manusia dan ciptaannya itu bersyukur dalam segala hal. Kemudian memahami bahwa apapun yang dihadapi dalam hidupnya atau dalam hidup kita haruslah tetap bersyukur. Ketiga, menunjukkan perilaku bersyukur dalam tindakan, tidak hanya dalam sebuah ucapan saja, tetapi kita harus benar menunjukkan perilaku yang mampu bersyukur dalam segala hal dan keadaan, bahkan dengan tindakan. Sedangkan yang selanjutnya yaitu mencontohi perilaku bersyukur. Lanjut dalam Ibu mau bertanya, siapa yang bisa menjawab apa yang dimaksud dengan bersyukur? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Oke, Yulka bisa berdiri. Berterima kasih karena mendapatkan sesuatu. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi Yulka bersyukur karena dia mendapatkan sesuatu. Boleh. Nah, ayo, Ibu akan berikan pertanyaan lagi selanjutnya, yaitu apa yang paling berharga dalam hidup kalian yang perlu kalian syukuri? Kira-kira siapa yang bisa menjawabnya? Oh ya, Gilverstein, silakan berdiri. Apa yang paling berharga dalam hidup kalian atau Gilverstein yang perlu Gilverstein syukuri? Saya masih hidup dan bisa bernafas sampai saat ini. Puji Tuhan, tepuk tangan. Jadi yang paling berharga dalam hidup Gilverstein yang perlu dia syukuri yaitu kalau dia masih hidup sampai hari ini, itu karena dia tahu semua karena Tuhan. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu, sebenarnya mengapa kita perlu bersyukur? Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, mengapa kita perlu bersyukur kepada Tuhan? Ayo, siapa yang boleh bisa menjawab pertanyaan ini? Ya, silakan Yulistin untuk menjawab. Mengapa kita perlu bersyukur? Kita perlu bersyukur karena Tuhan baik. Puji Tuhan, tepuk tangan. Jadi pertanyaan tadi yang sudah disampaikan mewakili dari teman-teman yang lain, yaitu mengapa kita harus bersyukur dalam setiap keberadaan kehidupan kita. Karena pertama, bahwa kita mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan, kita patut mengucap syukur kepada Tuhan, dan harus kita syukuri karena kalau kita masih bernafas sampai hari ini, itu juga semua karena kemurahan Tuhan. Kita tidak mampu membalas setiap kebaikan Tuhan. Dan yang selanjutnya dalam kehidupan kita, karena kita perlu mengucap syukur karena memang Tuhan itu, katakan sama-sama, baik. Karena Tuhan itu baik dalam kehidupan kita semua. Anak-anak, pada saat ini dalam uraian materi yang akan Ibu sampaikan dalam setiap kita dalam pelajaran bab yang ketiga tentang bersyukur atas pemeliharaan Allah, yaitu Allah sendiri dalam firman-Nya. Bersama-sama kita sudah buka dalam kitab 1 Tesalonika pasalnya yang kelima ayat yang ke-18. Coba sama-sama sekali lagi kita baca ayat firman Tuhan ini. 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kalian. Bersyukur
bersyukur dan mampu membagikannya sesuai dengan perintah Allah. Dan untuk itu kita tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mampu bersyukur kepada Tuhan, karena semua yang terjadi dalam kehidupan manusia ada dalam seizin Tuhan, dan tak ada satupun yang tidak diketahui oleh Tuhan. Semua yang terjadi dalam setiap orang yang percaya kepada Tuhan, tidak ada satupun yang tidak dalam penglihatan atau dalam pengetahuan Tuhan. Tuhan mengetahui semua apa yang terjadi dalam hidup kita, dan mengucap syukur itu bukan hanya dalam keadaan kita senang saja, atau kita berhari ulang tahun, atau kita menerima sesuatu yang surprise, yang baik-baik saja. Tetapi firman Tuhan mengajar dalam kehidupan kita semua, yaitu kita mampu menerima segala sesuatu dengan hati yang sukacita. Dalam hal apapun itu, kejadian peristiwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus mampu menerimanya dengan lapang dada, atau dengan suatu sikap, suatu pernyataan bahwa kita harus sukacita. Kita menerima apa adanya. Apa yang Tuhan izinkan, apa yang pernah terjadi dalam kehidupan kita. Bersyukur membutuhkan tindakan. Oke. Jadi bersyukur bukan cuma sebuah kata-kata. Bersyukur bukannya sebuah kalimat yang keluar dari mulut kita, tetapi bersyukur itu membutuhkan suatu tindakan. Apa artinya? Artinya bahwa apapun yang kita hadapi, masalah baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang, mungkin kita masih diizinkan Tuhan untuk mengalami yang namanya kegagalan sekalipun, atau syukur kepada Tuhan kita mungkin mengalami yang namanya keberhasilan. Semuanya itu adalah cara Tuhan untuk menguji iman. Untuk menguji apa? Menguji iman. Apakah kita mampu bersyukur kalau cuma hanya dalam keadaan senang saja? Ataukah apa kita mampu bersyukur kalau kita dalam keadaan yang baik-baik saja? Tetapi kita akan diberikan sesuatu dari Tuhan, sekalipun dalam keadaan yang gagal atau dalam keadaan yang susah, tidak baik-baik. Tetapi orang Kristen, orang yang percaya kepada Tuhan itu diharuskan untuk mengucap syukur dengan hati yang penuh dengan sukacita. Manusia tidak pernah mampu memprediksi, ya. Kita tidak mampu memprediksi bagaimana yang akan menjalani hidup ini, apa yang akan terjadi, dan juga kita tidak dapat memilih atau menentukan dari bagaimana pengalaman hidup kita bersama dengan Tuhan. Pergumulan hidup itu datang silih berganti. Suka dan duka, sakit dan sehat, gagal dan berhasil, semua ini pasti pernah kita hadapi. Pernah di sini dalam keadaan sakit, toh? Ya. Seperti tadi, ya, siapa yang tidak masuk karena dalam keadaan sakit. Bahkan kita mungkin mengalami kondisi-kondisi yang tidak baik. Jadi saat kita mengalami yang namanya keberhasilan, ucapan syukur itu langsung kita nyatakan, baik lewat pujian kita kepada Tuhan, yaitu melalui atau tindakan, namun mungkin ketika kita berhari ulang tahun atau kita menerima sesuatu yang baik, juga dalam keadaan kita mengalami yang namanya kesusahan, bahkan kedukaan sekalipun, Tuhan mengajarkan kita untuk mampu juga kita mengucap syukur. Jadi bukan berarti kita mendapatkan hal yang tidak baik untuk orang senang-senang atau terlompat-lompat, tetapi cara kita mengucap syukur artinya kita tidak melakukan tindakan
tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Oh, karena mungkin kita ini dia menikah, karena itu punya rencana Tuhan. Setiap kita mulai dicoba, dari kita semua yang ada sampai kepada seluruh siswa dan siswi, Tuhan punya rencana, dan rencana itu adalah rencana yang penuh dengan damai sejahtera. Baik, mari sama-sama kita buka kitab Ayub 42. Kita bacakan saja mulai dari ayat pertama sampai ayat yang ke-6 ya. 42 ayat pertama sampai yang ke-6. Firman Tuhan 2:3. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, aku tahu. Ayub adalah seorang yang saleh jujur. Dia takut akan Tuhan, dia mengenal akan Tuhan. Tetapi Tuhan memberikan dia sebuah ujian yang begitu berat, di mana kata firman Tuhan, anak-anaknya harus mati semuanya. Dia harus kehilangan seluruh harta dan kepemilikannya. Ayub harus duduk meninggalkan rumahnya yang mewah. Dia hanya tinggal di halaman rumahnya yang dipenuhi dengan borok-borok, yang dipenuhi dengan luka-luka yang bernanah. Semua kepunyaan itu terbakar. Tetapi Ayub, kata firman Tuhan, dalam kata-katanya, dalam dari mulutnya, tidak pernah mengeluarkan kata-kata yang menyalahkan Tuhan. Bahkan dia berkata bahwa apa yang Tuhan buat itu adalah baik. Tuhan yang memberi dan Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu semua tindakan nyata bahwa sesungguhnya Ayub mengalami ujian yang begitu berat, tetapi dia tidak sama sekali menyalahkan Tuhan. Dia marah kepada istrinya. Dia bilang, apakah kamu cuma mau yang baik saja dan yang buruk tidak mau? Akhirnya kata firman Tuhan, karena Ayub dia adalah orang yang benar-benar sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, Tuhan memulihkan keadaan Ayub 2 kali lipat. Seluruh kekayaannya dikembalikan oleh Tuhan, sampai dia harus memberikan pengampunan dan berdoa kepada Tuhan tentang sahabat-sahabatnya. Kita bilang itu adalah Tuhan yang luar biasa. 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang ke-15, kemudian firman Tuhan, Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu. Korintus yang mengajarkan kepada jemaat yang ada supaya mereka kasih karunia semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang dipercaya, menyebabkan semakin melimpahnya sebuah ucapan syukur. Dan ucapan syukur itu didapat dari penderitaan ringan yang sekarang kita alami, nanti akan mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar dari penderitaan yang kita alami. Jadi orang yang mengucap syukur, dia percaya bahwa penderitaan yang kita alami itu adalah penderitaan yang biasa dan sementara. Nanti Tuhan akan memberkati kita dengan penderitaan yang kita alami dengan kemuliaan kelak nanti. Firman Tuhan menjelaskan bahwa orang yang percaya apapun kondisinya tetaplah bersyukur. Kita mengalami penderitaan itu hanya sifatnya sementara. Jadi penderitaan yang dialami oleh manusia itu tidak kekal ya, tidak untuk selama-lamanya, tetapi penderitaan itu hanya sementara saja. Jangan terfokus pada hal yang sementara yang dihadapi dunia, tapi tetaplah berpegang teguh pada iman yang kokoh, karena penderitaan itu adalah ujian iman kita kepada Tuhan, mendapatkan hidup yang kekal yang tidak dibandingkan dengan penderitaan dunia yang fana. Bersyukurlah apapun yang ujian yang iman yang kita hadapi, karena di balik penderitaan ada kekekalan yang pasti kita dapatkan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi semua yang kita alami selama kita ada di dunia ini, kita nanti akan mengalami hal-hal mungkin sesebuah yang tidak mengenakan. Ada penderitaan, ada masalah, ada persoalan yang kita hadapi. Tetapi ingat baik-baik, penderitaan itu tidak untuk selama-lamanya, itu hanya sementara. Dan penderitaan itu hanya untuk membawa kita supaya benar-benar kita punya iman
bersyukur atas semua pemeliharaan Tuhan dalam setiap orang yang percaya bagi Tuhan. Atau ada pertanyaan dari kalian, disilakan. Ayo siapa? Oh iya, silakan. Pertanyaan saya adalah, kapan kita harus bersyukur? Oke, terima kasih. Silakan duduk. Jadi pertanyaan yang baik sebelum kami sedang rangkuman. Pertanyaan dari teman kita nanti yaitu kapan kita harus bersyukur? Sebelum Ibu akan menjawab pertanyaan, kira-kira apakah dari kalian ini yang bisa menjawab apa yang jadi pertanyaan dari teman kita? Ayo. Siapa kita harus bersyukur? Ayo dari kalian, silakan Ibu berikan kesempatan. Oh iya. Silakan. Kita harus bersyukur pada setiap saat. Oke, tepuk tangan dulu untuk kedua teman kita yang sudah bertanya dan yang sudah menjawab dengan jawaban yang sederhana. Ibu percaya bahwa saat bagaimana dan kapan kita harus bersyukur seperti tadi yang sudah Ibu jelaskan, bahwa kita mengucap syukur kepada Tuhan itu dalam setiap saat. Kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala hal, dalam setiap waktu yang kita lalui dan yang kita alami bersama. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan. Oleh karena itu, pertanyaan-pertanyaan kepada kalian bahwa Allah sendiri menghendaki umatnya. Ayo, siapa yang bisa mencatat? Allah sendiri menghendaki umatnya bersyukur dalam segala hal. Karena di atas ucapan syukur itu ada kuasa Allah bagi orang percaya. Dalam mengucap syukur sangat besar manfaatnya, baik untuk diri sendiri. Ingat ya, sekali lagi, dalam mengucap syukur sangat besar manfaatnya atau kegunaannya, baik untuk diri dan lebih nyaman karena ada ketenangan dan kepuasan dalam diri apapun yang kita alami dan yang kita terima. Jadi kuncinya, apapun yang kita hadapi, kalau kita mampu mengucap syukur, di situ kita akan mengalami yang namanya ketenangan. Di sedikit ini tepuk semangat. Siap semuanya? Siap. Tepuk semangat. Semangat. Dalam kegiatan dua kita dalam membuat refleksi. Jadi semua yang ada laptop, semua membuka laptop, nanti ada soal yang akan kalian jawab bersama-sama, bisa dalam berdiskusi. Harus bersyukur dalam hidupnya. Berikan alasannya mengapa orang percaya harus bersyukur dalam hidupnya. Berikan alasannya. Kedua, menuliskan beberapa hal yang dapat diteladani dari Ayub. Menuliskan beberapa hal yang dapat diteladani dari Ayub. Beberapa hal yang diteladani dari Ayub.
Jadi tadi kita sudah memahami tentang firman Tuhan yang terdapat dalam kitab Korintus. Aku akan memberikan kalian tugas di rumah masing-masing yang dalam kitab Korintus pasal 4 ayat 15 sampai 18 kalian temukan apa saja yang kalian dapatkan dalam firman tersebut yang ada hubungannya dengan bersyukur. Jadi sedangkan kegiatan untuk keempat yaitu kita peserta didik mengadakan wawancara dengan teman-teman seiman. Jadi nanti ada teman-teman kita akan saling bertanya atau memberikan wawancara dengan pertanyaan itu apakah mereka memiliki sikap yang selalu bersyukur, apa yang buat mereka untuk sulit dalam bersyukur. Jadi nanti wawancara itu kita harus menemukan atau ada teman kita mengapa dia tidak bisa mampu bersyukur, mengapa dia tidak memiliki sikap yang bersyukur, apa yang menjadi alasannya mengapa dia tidak bisa bersyukur atau dia punya sikap yang demikian dan dia sulit untuk bersyukur, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya. Jadi wawancara ya. Menjadi kesimpulan pelajaran kita dalam bab yang ketiga yaitu tentang apa? Bersyukur atas pemeliharaan Allah. Yaitu tetaplah bersyukur. Karena bagi orang percaya tidak ada satu masalah dalam hidup kita di luar pengetahuan Tuhan. Semua ada dalam kendalinya Tuhan. Maka serahkanlah hidup kita kepada Tuhan, sebab Dialah penguasa penuh dalam hidup kita semua. Artinya dalam kesimpulan sama-sama bilang jangan lupa bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Oke. Lewat pelajaran hari ini bukannya sudah menjadi sebuah pelajaran, tetapi Ibu menginginkan kita mengaplikasikan dalam hidup nyata kita setiap hari bahwa anak-anak kelas 9 adalah anak-anak yang tahu bersyukur. Pelajaran kita sampai di sini dan kita akan menutup pelajaran ini dalam pujian. Itu kembali mengundang untuk ketua kelas, dia akan memimpin kita di dalam doa. Dipersilakan. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita di hari ini, mari kita menyanyi. Untuk itu teman-teman dipersilakan berdiri. Selamat pagi.